Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Sehat Bang Jain? Sehat, alhamdulillah. Wah, kelihatan dari suaranya ya, semangat nih gitu ya. Sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita atau di sekitar kita atau malah di keluarga kita atau malah kita sendiri menderita yang namanya pusing atau sakit kepala. Ini pusing yang beneran loh Ci ya. Bukan ada yang ada orang dapat masalah pusing, aku lihat kamu ada yang gitu juga itu. Udah sakit itu. Jadi sebenarnya kalau orang yang menderita pusing Pak Ustadz, sakit kepala, pusing itu ya disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya pusing itu kan di kepala. Kepala kan banyak ya tempatnya ya. Di depan, samping, kiri, kanan. Samping, kiri, kanan, agak belakang, kepala belakang, kepala atas. Itu kan kepala juga ya. Iya, kepala juga. Tinggal pusingnya di mana. Kalau pusingnya di sini, berarti ada persoalan yang dia pikirkan kuat. Kalau pusingnya itu di kanan, itu persoalan yang dipikirkan kuat, yaitu dibawa ke rumah dipikirin. Jadi dia mikirkan masalah itu berhari-hari. Nanti yang di sini tetap sakit, nanti udah nyebar ke kiri dan kanan. Insya Allah di titik itu biasanya ada persoalan atau dia menganggap itu persoalan. Gitu. Dia menganggap itu persoalan. Nah, bisa aja besar atau kecil. Biasanya kalau mikir seperti itu ya dia anggap besar. Itu persoalan. Kemudian kalau pusingnya di sini, ini bisa aja ada persoalan tapi dia lamunkan. Dia mikirnya santai tapi melamun. Nanti kalau saya kenalan sama dia gimana ya, nanti saya pakai baju apa, nah, begitu mikir. Nah itu nanti pusing di sini nih. Oh gitu. Seperti itu. Oh. Tapi Pak kalau sering pusing nggak kayak gitu? Istriku. Iya kalau pusing sampai muntah-muntah Pak Ustadz. Aduh, kasihan ngelihatnya. Nah kalau itu mikir yang nggak ada solusinya. Iya sini tuh cokot katanya itu. Kasihan Mike. Kalau yang belakang apa Ustaz? Kalau yang belakang jengkel. Jengkel aja sehari-hari. Ya kayak mamanya Haji sering jengkel sama Haja Eli mamanya. Nah itu nanti pusingnya di sini. Jengkel aja, bukan marah ya. Jengkel aja. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau sebelah kiri kanan itu sama. Kalau yang kanan merasa dia pikirannya yang benar, dia pikir itu bahwa dia benar. Kalau yang di kiri udah suuzon aja, jengkel aja gitu aja. Jadi mendapatkan masalah itu tuh jengkel. Nah, dia mulai di pelipis kiri. Kalau di sini itu pusingnya berat, berarti dia ada masalah yang dia pikirkan, nggak ketemu solusinya dan dia jengkel. Di atas mikir, tuh. Di atas. Bukan dilamun kan tadi? Ya sama. Oh sama. Sama sebenarnya itu kan ngelamun. Jadi jengkel itu dipikirin terus gitu loh. Itu melamunkan ada kejengkelan ya, dengan masalah yang barusan atau 2 hari kemarin seperti itu. Nah, itu di situ. Jadi caranya gimana menghilangkan? Makanya kalau ada suatu masalah difikirkan baik-baik. Kalau cari solusinya, kalau nggak ketemu serahkan sama Allah Ta'ala. Oh gitu. Serahkan sama Allah Ta'ala. Caranya gimana serahkan sama Allah itu? Serahkan sama Allah Ta'ala itu kita sudah berpikir nggak ketemu nih. Ya sudah. Ya Allah, saya nggak mampu mikirkan masalah ini. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Bagaimana baiknya darimu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selain sama Allah Ta'ala sampai akhir. Harus ada seperti itu, nggak didiemin aja udah gitu. Ya didiamin kan akhirnya kan pikiran itu kan nggak ada Allahnya sama sekali. Padahal kita itu hidup Allahnya. Masalah itu kan ujian yang harus kita hadapi kan seperti itu. Masalah itu ujian yang harus kita hadapi. Ada permohonan ya. Ada permohonan kepada Allah Ta'ala bahwa ujian ini saya nggak mampu yang ini berpikir. Kalaupun momennya mampu berpikir kemudian masalah itu selesai, ya kita hanya ya alhamdulillah ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalahku ini, tanpa Engkau aku tidak mampu. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu aja. Kalau memang masalah selesai, nah itu ada Allahnya. Nah kebanyakan manusia itu kan nggak ada Allahnya, walaupun dia itu Islam, ya. Nah di titik ini serahkan sama Allah Ta'ala. Jadi istilahnya, loh kenapa serahkan sama Allah Ta'ala? Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Ambil ayat ini, ketahui di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita dekat sama Allah Ta'ala, ujian ini insya Allah Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Seperti itu, Allah yang menyelesaikan, dan saya yakin insya Allah. Nah di situ harus paham. Kemudian sehari-hari ya jangan ngawur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-hari ngomong kacau, ngomong ngawur, ngomong kaku, merentah, mengintimidasi. Lah kalau besok banyak masalah, ya kalau saya ada masalah ini, saya lihat wajahnya. Oh ya normal kamu dapat masalah itu. Saya masih bilang normal. Gimana caranya saya? Selesainya aja dulu. Saya ngeliat wajahnya bisa itu. Ya insya Allah kan ketahuan biasanya. Kayak Haji J ini kan jarang nih, Haji J sakit itu kan tahu. Sesekali paling meriang, tapi sangat jarang sekali. Kan gitu ya. Batuk jarang, walaupun kadang batuk iya, tapi jarang sekali. Nah, seperti itu. Jadi lihat wajah orang itu langsung tahu. Insya Allah ya, insya Allah diizinkan paham wajahnya. Ustaz, aku dapat masalah ini, saya lihat wajahnya itu. Ya coba selesai. Aku minta tolong Ustaz. Nah, selesai dulu, gitu ya. Dia yang punya ujian kamu, gitu. Selesain aja dulu. Nanti kalau nggak bisa, boleh lah. Gitu ya. Iya kan? Iya, pusing seperti itu. Nanti tiap-tiap mana tempat titik pusingnya, ya mohonlah pada Allah Ta'ala yang benar. Kalau di sini berarti banyak pikiran. Mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, jika pikiran-pikiranku ada masalah ini, saya nggak mampu mencari solusi, tapi saya coba untuk berpikir dan itu salah di hadapanmu, ampuni kesalahan dan dosa-dosa saya. Ampuni ya Allah, ampuni aku ya Allah. Sebenarnya yang mampu menyelesaikan masalah itu hanyalah Engkau, dan aku terlalu sombong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Kalau di sebelah kiri sini, ya Allah, jika aku sering suudzon tentang masalah-masalah, ampuni suudzonku. Jika ada persoalan, ada masalah, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Kalau di sini, jika aku ada masalah, kemudian aku berpikir, merasa pikiranku, analisaku benar, ampuni aku ya Allah. Jika kebenaran yang aku pikirkan dengan kejengkelan, ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Ya sama yang di atas juga sama. Kalau itu melamunkan masalahnya atau apa maupun seperti itu. Melamunkan kesenangan aja pusing kok sebenarnya. Kesenangan nafsu maksudnya pusing bener. Menurutkan nafsu. Iya, mikir, senyum sendiri, ya pusing nanti. Gila malam itu. Lah iya. Ya jangan doain gila lah. Ya tuh ya. Iya. Jadi udah kayak robot ya. Jadi apa namanya? Ini kan kepala ternyata banyak ini, banyak. Iya. Dan tubuh ini menjadi seperti apa namanya? Pengingat gitu, iya. Radar gitu, Pak Ustaz, iya. ya, Pak? Makanya sebenarnya gitu. Orang yang di neraka itu disiksa tubuhnya. Wih. Ya disiksa tubuhnya itu mana? Lah itulah tubuh itu yang menjadikan dosanya dia dijalanin itu ya tubuh itu. Ya makanya disiksa. Makanya benar-benar sakit itu adalah gambaran siksa neraka besok. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Monggo silahkan aja. Nanti kan tahu sendiri kalau udah di akhirat. Aku kok dulu nggak mau dengerin ya. Terserah, udah masuk neraka mau bilang apa. Ini benar-benar serius. Jadi cerita dalam Quran itu serius, bukan main-main, bukan omong kosong. Fala nudzikannahum minal adabil adna tunnal adabil akbar. Itu benar serius. Allah itu akan memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat, sebelum siksa besar. Iya. Di akhirat itu kalau namanya siksa apa? Ya di neraka. Nah, sebelum siksa besar itu Allah memberikan siksa kecil. Nah, berarti apa? Ya sakit itulah yang berhubungan. Gak bisa kita menolak. Kalau ada orang Islam menolak itu, kafir dia di ayat tersebut, kafir dia. Beneran. Di hadapan Allah, kafir dia. Makanya nggak boleh kita ikutin aja. Quran itu untuk kita. Jangan bilang, oh ini ayat ini untuk orang kafir. Nanti dulu. Orang kafir nggak baca Quran, Pak. Orang kafir kan maksudnya yang non Muslim gitu ya. Iya, orang itu memang dia nggak baca Quran. Oh kamu bilang begitu ya enggak ya. Kalau memang biar dia ngerti, kasihlah Quran ya, biar dia baca kalau mau. Insya Allah seperti itu. Jadi belajar bahwa
otak kita itu titipan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau memang kita nggak mampu, serahin sama Allah. Dan kalau kita mampu, diizinkan mampu berpikir menyelesaikan masalah, ya jangan sombong. Itu yang menyelesaikan itu Allah. Lah kan saya yang mikirin. Lah yang punya otakmu itu siapa? Yang punya otakmu itu Allah ya. Kamu itu bisa mendapatkan petunjuk, itu bisa menyelesaikan. Itu kan dari Allah, bukan dari otakmu yang merasa pintar aja. Seperti itu. Jadi jangan kita merasa nanti bisa syirik nanti. Ustaz, saya pernah ke rumah teman tuh Ustaz. Kepalanya itu diikat Ustaz pakai kerudung. Iya. Saya tanya kenapa? Sakit 7 keliling apa sakit pusing 7 keliling itu yang mana yang digambarkan Ustaz tadi itu? Ini bisa aja dia mikirin istrinya bisa, mikirin pekerjaan bisa, banyak hal di situ, mikirin ekonominya juga bisa, macem-macem Ji. Jadi sebut 7 keliling itu ya. 7 keliling beneran dia, keliling ke tetangga dia mikir, nyicil satu-satu dia, kan pusing dia. Sampai di rumah enggak ada ya uangku kan gitu. Normal, itu biasanya orang-orang begitu tuh kalau itu batuk. Itu langsung tang. Oh iya benar. Jadi dia harus diikat itu kepalanya itu. Jadi kalau itu kayak aman gitu loh. Jadi sarafnya itu ditahan sama ikatan itu. Ya boleh-boleh itu hanya ikhtiar aja. Tapi intinya adalah kamu pusing itu karena apa? Itu ditanyain ngerti kok nanti. Ditanyain kamu mikirin apa? Pusingnya di mana? Di sini ya ngelamunin sesuatu masalah. Pusingnya di mana? Di sini awalnya. Oh berarti dia jengkel. Sejak kapan? Wah, udah seminggu ini ya. Sebelum kamu itu pusing di sini, kamu jengkel, marah sama siapa? Nanti ngomong deh, sama istri saya gitu, atau sama pekerjaan saya. Insya Allah kita harus pahami bahwa pusing itu tetap harus satu-satu kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Semakin kita itu lebih jeli memahami tentang agama, semakin kita lebih hati-hati melakukan hal-hal yang memang Allah tidak suka. Kita lebih hati-hati lagi mengerjakan hal-hal baik yang menurut tuntunan syariat agama kita. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.